layanan konseling. Dalam layanan konseling ini nanti kita akan membahas apa saja pendekatan atau teknik yang akan dilakukan dalam teorinya behavioristik. Sebelumnya kita akan membacakan dulu surat ya, perwakilan mungkin ya dari kelas A dan kelas B. Siapa yang akan membacakan ayat suci Al-Quran dan terjemahnya? Untuk suratnya kita akan membaca surat Al-Furqan ayat ayat 63. Ya, surat Al-Furqan ayat 63. Silakan siapa yang akan membacakan perwakilan dari kelas A dan kelas B. Yang kemarin belum, boleh sekarang. Saya, Bu, dari kelas A. Oke, Anissa ya, boleh ya. Anissa sudah membacakan ayat suci Al-Qur'annya dan yang menerjemahkannya dari kelas B, silakan. Mana kelas B? Fitri kelas A, kelas B. Fitri Sri. Boleh, Bu. Oh, Fitri Andriani. Oke, boleh. Siapa nih? Fitri mana? Ada dua. Ya, bolehlah. Fitri Andriani dulu boleh. Silakan. Jadi silakan yang belum kebagian, insya Allah minggu depan juga akan ya. Yang lainnya silakan menyimak dan mendengarkan surat yang akan dibacakan oleh Anissa dan Fitri. Silakan yang lainnya dibuka Al-Qur'annya surat Al-Furqan ayat 63. Langsung saja, Bu. Ya, silakan kalau sudah siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Shadaqallahul azim. Yang artinya, Bismillahirrahmanirrahim. Adapun hamba-hamba Allah, hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, maka mengucapkan salam. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih ya kepada Anissa dan Fitri yang sudah membacakan ayat suci Al-Qur'an. Semoga menjadi amal soleh, dan juga kita yang mendengarkan dan yang menyimaknya pun juga sama ya, menjadi sebuah pahala buat kita semua. Ya, dari sini tadi kita membahas mengenai tentang harusnya kita itu memiliki perilaku yang rendah diri ya. Mana malah ditutup oleh saya. Ya, di sini adapun Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi adalah dengan rendah hati ya. Jadi di sini mengajarkan bahwa kita ini sebagai makhluk ciptaan Tuhan itu harus memiliki rasa rendah hati, bukan rendah diri ya, tetapi memiliki rendah hati. Dan ketika apabila ada orang-orang yang menyapa kepada kita itu adalah dengan ucapan yang kurang baik ya, yang menghina, maka tetap kita harus mengucapkan salam ya. Jadi dari ayat di sini menyebutkan bahwa kita itu dituntut atau ya harus diajarkan bagaimana kita itu harus memiliki perilaku yang sangat rendah hati, dan ketika ada orang yang memberikan perlakuan ya yang tidak baik, atau misalnya baik itu secara ucapannya, secara perilakunya, lebih baik kita memberikan salam. Jadi dalam artian di sini adalah ketika ada seseorang yang memang memiliki perilaku yang kurang baik,
Nah, kitalah sebagai seorang pembimbing ya, seorang konselor harus bisa tetap memberikan layanan bimbingannya, yaitu dengan tadi ya mengucapkan salam. Jadi salah satunya bentuknya adalah bagaimanakah kita tetap memberikan layanan proses bimbingan dan konseling meskipun kita menghadapi seseorang tadi yang memiliki perilaku yang kurang baik. Karena itulah ya tujuan kita ya membimbing orang-orang yang memang memiliki perilaku ataupun dari ucapannya, dari perilakunya, tingkah lakunya yang memang kurang baik. Nah, disitulah bagaimana kita seorang konselor harus bisa mengubah ya, mengubah dalam artian mengarahkan, membimbing, memfasilitasi supaya si individu ini memiliki perilaku yang tidak baik menjadi lebih baik kembali. Nah, mungkin itu ya pengantar dari materi yang akan kita bahas ya dari surat Al-Furqan ayat 63. Oke, di sini sudah 67 yang hadir, sekitar 20 orangan lagi ya yang belum hadir. Mungkin itu dari kelas A atau kelas B. Apakah saya bisa izin share? Sepertinya oleh host harus bisa. Bisa, Bu. Saya jadikan admin ya, Bu? Boleh, silakan. Oke, sudah bisa? Oke, sudah ya. Oke, barusan kita sudah membacakan surat ya, barusan. Ya, barusan kita sudah membaca surat Al-Furqan ayat 63. Selanjutnya kita membahas mengenai tentang apa itu pendekatan behavior ya. Yang kemarin kita sudah membahas tentang teorinya ya. Mengingatkan kembali kemarin teorinya itu yang salah satunya tokohnya ada Pavlov ya, ada B.F. Skinner, ada Bandora dan lain sebagainya ya. Kemarin ada 5 ya. Nah, di sini dikatakan bahwa pendekatan behavior itu merupakan suatu proses ya, di mana konselor membantu konseli untuk belajar. Nah, kemarin kan juga ya konsep pertama yang ada dalam behavioristik itu adalah bagaimana seseorang itu untuk melakukan proses belajar. Nah, sehingga di sini pun juga konselor ketika menggunakan pendekatan behavior ini adalah bahwa bagaimana seorang individu ini harus melakukan proses belajar. Belajar apa? Yaitu adalah yang pertama adalah memecahkan masalah interpersonalnya. Jadi bagaimana seorang individu itu memecahkan masalahnya, bisa mengatur emosionalnya, dan bisa mengambil sebuah keputusan agar adanya perubahan perilaku pada diri konseli itu. Nah, itu jadi ya inti dari proses behavioral ini adalah proses belajar. Jadi itu ya belajarnya itu dengan 3 hal tadi ya, belajar memecahkan masalah, belajar secara emosionalnya ya, menjaga memanage emosionalnya, dan juga belajar mengambil sebuah keputusan. Itu pun juga harus memiliki keterampilan ya. Kita tidak bisa mengambil sebuah keputusan jika tidak adanya proses belajar. Memecahkan masalah pun juga itu adalah proses belajar. Jadi belajar pun juga bukan hanya kita belajar secara akademis ya, tetapi di sini adalah bagaimana kita belajar mengambil ketiga aspek ini. Nah, pemecahan masalah dan kesulitan dengan keterlibatan penuh dari konselor. Nah, jadi kalau metodenya behavioral ini, metodenya lebih kepada konselornya yang lebih banyak memegang peranan. Jadi konselor ini banyak memberikan kendali ketika kita melakukan pendekatan behavioral ini. Karena kalau teorinya behavioral ini lebih kepada tindakannya secara direktif ya, secara langsung. Nah, kalau teorinya behavioral ini. Jadi, bagaimanakah seorang individu ini lebih banyak dikendalikan atau banyak diberikan peranannya itu oleh seorang konselor. Ya, jadi bagaimana tapi tetap tadi ya yang memecahkan permasalahan itu adalah si konselingnya itu. Tetapi yang memang memberikan peranan yang paling penting itu di dalam proses konseling behavioral ini adalah bahwa si peran konselornya itu sangat aktif ya, aktif dan direktif.
Jadi aktif ini adalah untuk apa? Untuk apa aktifnya itu? Untuk melakukan sebuah intervensi, dan membawa konseling ke arah perubahan. Ya, perubahan perilaku yang diharapkan itu apa? Nah, ini jadi seorang konselor ini bagaimana dia itu harus bisa mengambil perannya itu ya. Lalu sedangkan yang direktif itu adalah upaya konselor untuk memberikan arahannya secara langsung ya, secara langsung kepada konselor. Jadi langsung ya, to the point kalau konselor behavioral ini. Jadi pada sentralnya, pada pola ini berimplikasi pada apa? Intervensi krisis yang dilakukan oleh seorang konselor. Ya, sehingga di sini bagaimana nanti melakukan coping skill ya, bagaimana seorang konselor ini memberikan memberikan pelatihan bagaimana kita memiliki keterampilan untuk coping, masalah coping ya, masalah pemecahan masalah akan diajarkan tentang apa? Tentang pemecahan masalah, bagaimana kita melakukan coping ya, mekanisme pemecahan masalah itu. Nah, itulah ya. Jadi ini ya, kalau perannya konselor behavioral ini tadi ya, aktif dan direktif dalam menangani permasalahannya. Oke, kita lanjut. Nah, kesuksesan dalam melakukan konseling behavioral ini ada beberapa. Yang pertama adanya hubungan antara konselor dengan konseli. Ya, berarti di sini adalah harus memiliki hubungan yang sangat aktif ya, yang sangat dinamis antara seorang konselor dengan konseli. Tapi memang di beberapa teori-teori yang lain juga sama ya, kalau hubungan antara konselor dan konseli itu harus secara dinamis, harus secara keterlibatan ya antara konseli dengan konselor dalam proses konseling. Jadi ketika hubungan di awalnya itu tidak memiliki, kalau kata kita chemistry ya, itu akan sangat sulit kita untuk melakukan sebuah hubungan konseling. Nah, jadi makanya di sini adalah harus memiliki hubungan yang sangat baik ya antara konselor dengan konseling, supaya tadi akan terjalin keterbukaan, akan terjalin kenyamanan, bahwa seorang konselor ini mampu untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh konseling. Oke, yang selanjutnya adalah yang kedua adanya operasionalisasi perilaku. Nah, di sini karena metode ini tuh menggunakannya behavioral tentang perilaku, jadi di sini bagaimanakah seorang konselor ini membimbing, membantu, mengarahkan seorang konselor ini untuk bisa melakukan sebuah perubahan di dalam perilakunya. Dengan cara apa tadi? Observasi, ya, adanya observer ya di situ. Jadi bagaimanakah membuat adanya perilaku yang sangat konkret dan sangat nyata. Nah, ini jadi karena perilaku ini kalau menurut teori ini ada sesuatu yang nampak, yang terlihat. Nah, sehingga disinilah bagaimana seorang konselor ini bisa memfasilitasi seorang konseling untuk bisa memiliki perilaku yang konkret ya, dan yang bisa diobservasi atau yang diamati. Selanjutnya, di sini ada analisis fungsional. Seperti kemarin ya, ada teorinya dari Pavlov yang ada konsekuensinya ya, yang A, B, C. A ini adalah stimulusnya, B ini responnya seperti apa, behavioralnya ya, behavioral, dan C itu adalah konsekuensi. Nah, di sini seorang konselor harus bisa memberikan arahan bahwa perilaku ini kalau dilakukan dengan stimulus ini, behavioralnya apa, perilakunya atau responnya bagaimana. Lalu juga dengan konsekuensinya dari setiap perilaku yang akan kita berikan atau kita arahkan kepada seorang konselor ini. Jadi harus melihat kalau misalnya memberikan stimulus ini, behavioralnya atau responnya apa, konsekuensinya bagaimana. Jadi supaya si konselnya juga paham ketika saya mengubah perilaku ini, apa yang harus kita berikan stimulusnya, rangsangannya apa, responnya bagaimana sampai dengan konsekuensinya. Dan yang terakhir adalah menetapkan tujuan perubahan perilaku. Jadi ketika konselor melakukan ini, berarti di sini kita harus adanya goal settingnya itu apa, tujuannya itu ingin apa, tujuan ingin perubahan perilakunya itu bagaimana.
Nah, inilah. Nah, jadi keempat aspek ini adalah dikatakan sukses kita melakukan sebuah konseling dengan menggunakan teorinya behavioral ini. Ya, jadi ada 4 ya. Ada bagaimana hubungannya, mengoperasionalkan perilaku, memfungsikan tadi ya, attendant, behavioral, dan konsekuensi, dan juga menetapkan sebuah tujuan atau goal-nya itu apa. Inilah kesuksesan dalam melakukan konseling. Oke, selanjutnya. Nah, ini asumsi jika perilaku atau tingkah laku yang bermasalah menurut teorinya behavioral ini. Asumsinya yaitu adalah yang pertama adalah tingkah laku atau kebiasaan negatif yang tidak sesuai dengan tuntutan lingkungan. Jadi, ketika seseorang ini memiliki perilaku yang bermasalah, yang pertama adalah adanya kebiasaan atau tingkah laku yang negatif. Ya, yang tidak sesuai dengan tuntutan lingkungan itu adalah salah satunya. Ini orang ini sudah bisa dianggap harus cepat-cepat diselesaikan, dibantu ketika perilakunya ini tidak sesuai dengan tuntutan lingkungan. Yang kedua adalah hakikatnya terbentuk dari apa? Cara belajar atau lingkungannya yang salah. Nah, jadi perilaku yang bermasalah ini yang kedua ini apa? Yaitu tadi terjadinya karena ada cara belajar atau lingkungan yang salah. Sehingga seseorang ini bisa memberikan perilaku yang bermasalah. Nah, jadi kita lihat ya, apakah sisi pribadi si konselingnya itu memiliki kebiasaan yang negatif atau bisa saja dia memiliki cara belajar yang salah. Nah, sehingga di sini harus kita perbaikin. Lalu yang selanjutnya adalah kecenderungan merespon tingkah laku secara negatif dari lingkungannya. Jadi asumsi yang bermasalah bahwa ini, jadi kecenderungan seorang individu itu merespon tingkah lakunya yang negatif dari lingkungannya. Ya, tadi misalnya selalu merespon kecemasan ya, ketakutan mungkin ya, atau ada fobia. Nah, ini salah satunya bisa kita selesaikan dengan teorinya behavioral ini. Lalu selanjutnya adalah tingkah laku maladaptif. Jadi maladaptif ini adalah terjadi karena kesalahpahaman dalam menanggapi dengan tepat. Jadi ada juga di sini yang tingkah lakunya maladaptif ya, yang tidak adaptif ya, terjadi karena adanya kesalahpahaman seorang individu itu dalam menanggapi sesuatu yang kurang tepat. Jadi inilah ya asumsi bahwa seseorang ini memiliki perilaku yang bermasalah. Nah, sehingga ketika ada konseling yang bermasalah seperti ini, ya inilah tugasnya kita sebagai seorang konselor dengan memberikan pendekatannya yang behavioristik. Nih, karakteristik konseling behavioral. Nah, karena tadi kalau behavioral ini lebih tadi terlihatnya kepada sesuatu yang tingkah laku, sehingga berfokusnya pada apa? Tingkah laku yang nampak, tadi yang konkret ya, yang terlihat, yang nyata. Jadi betul-betul yang realistik kalau behavioral ini. Jadi tidak mengada-ngada bahwa perilaku apa sih yang ingin diharapkannya itu ya. Jadi perilakunya itu yang betul-betul nampak, terlihat, yang yang konkret. Nah, ini karakteristik konseling behavioral. Lalu cermat dan operasional dalam merumuskan tujuan konselingnya. Tadi ya, cermat dan operasional. Jadi betul-betul tujuannya itu harus bagaimana nih, ingin adanya perubahan perilakunya itu seperti apa. Jadi harus dijelaskan secara konkret, secara nyata. Jadi kalau misalnya sesuatu yang ambisius ya, yang kurang nyata, yang abstrak, ini tidak bisa dengan konseling ini. Jadi betul-betul harus dirumuskannya itu secara nyata dan jelas, secara realistis. Lalu mengembangkan prosedur perlakuan secara spesifik. Kayak tadi ya, ada A, B, C ya. Jadi stimulusnya apa atau rangsangannya harus bagaimana ya, sehingga akan memberikan respon kepada individunya bagaimana nih. Setelah responnya apa, nah nanti konsekuensinya ini harus dijabarkan secara jelas. Apa ini ketika misalnya tadi
orang yang mengalami traumatik ya, atau misalnya orang yang mengalami ketakutan atau kecemasan. Ini harus betul-betul dilakukan ketika ada kecemasan ini, apa sih biasanya kalau seseorang ini mengalami kecemasan? Oh, berarti ada stimulus yang sesuatu yang dia tidak disukai. Apa yang tidak disukainya itu, apa yang tidak disenanginya. Itu harus detail ya. Jadi dari situ apa yang harus kita rubah perilakunya supaya ketika ada seseorang mengalami stimulus ini, apa yang harus kita berikan responnya. Nah, betul-betul ini perlakuannya secara spesifik. Lalu penilaian objektif terhadap tujuan konseling. Jadi kalau menggunakan teori behavioralnya tidak subjektif ya. Jadi betul-betul karena apa? Sesuatu perilaku yang nampak. Jadi kalau misalnya baik gitu ya, jelas. Kalau yang tidak baik ya berarti akan terlihat tidak baik gitu ya. Jadi memang harus secara detail, secara konkret, objektif pun juga dalam melakukan penilaiannya. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar. Oke, inilah ya karakteristiknya. Oke, selanjutnya. Nah, ininya tujuan kita melakukan sebuah konseling yang behavioral ini. Tujuannya untuk apa? Yang pertama tadi, menghapus atau menghilangkan tingkah laku maladaptif. Ya, jadi kalau tujuan dari konseling behavioral itu bahwa bagaimanakah kita itu harus bisa menghapus atau bisa menghilangkan. Nah, ini ya tingkah laku yang maladaptif itu yang tadi karena tadi salah cara belajarnya ya, yang mereka salah memiliki pemahamannya dari lingkungannya, sehingga di sini harus digantikan dengan tingkah laku yang baru, yaitu ada tingkah laku adaptif yang diinginkan oleh seorang konseling. Jadi di sini harus disadarkan dulu ya bahwa perilaku yang dialami oleh konseling ini adalah sesuatu yang tidak baik atau yang kurang baik atau yang memang maladaptif malahan, sehingga di sini bagaimanakah seorang individu itu harus bisa mengubah perilaku yang maladaptif menjadi adaptif yang diinginkan oleh si konseling itu tersendiri. Nah, ini tujuannya. Selanjutnya di sini ada deskripsi proses konselingnya. Bagaimana kita melakukan proses konselingnya? Yang pertama adanya ini. Karena intinya tadi ya behavioral itu ada tingkah laku, jadi bagaimanakah kita itu lebih mengejar untuk bisa mengubah tingkah lakunya ya atau perilakunya, sehingga di sini pun juga prosesnya adalah dibingkai oleh kerangka kerja untuk mengajar konseling dengan mengubah tingkah lakunya. Jadi bagaimanakah seorang konseling ini kita mengajarkan, membimbing, mengarahkan bagaimana seorang individu itu bisa mengubah tingkah lakunya. Lalu yang kedua adalah proses konselingnya adalah proses belajar. Ya, tadi proses belajar, konselor membantu terjadinya proses belajar. Jadi tadi ketika proses belajarnya yang salah, berarti disinilah seorang konselor itu harus bisa mengubah proses belajar yang akan dilakukan oleh seorang konseling supaya dia tidak merasa salah kembali. Karena kan kalau konsep belajar kita itu ya, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang dia tidak baik menjadi lebih baik. Nah, itu adalah proses dengan belajar. Nah, selanjutnya ini, menurut Corey ya menjelaskan bahwa proses konseling yang terbangun dalam pendekatan behavioristik ini terdiri dari 4 hal. Nah, yang pertama ini tadi ya, di sini tujuan konselornya diarahkan pada memformulasikan tujuannya secara spesifik, jelas, konkret, dimengerti dan diterima oleh konseli dan konselor. Jadi ini ya yang terbangun dalam teorinya behavioral ini adalah bahwa apa? Harus diarahkannya secara spesifik, secara jelas. Nah, ini yang dilakukannya. Yang selanjutnya adalah peran dan fungsi konselornya adalah bagaimana dia mengembangkan keterampilan menyimpulkan. Nah, bagaimana seorang konselor ini harus mampu bisa menyimpulkan. Sementara ya keterampilan menyimpulkan itu sebuah keterampilan ya, bagaimana kita akan bisa menyimpulkan
kalau kita itu tidak peka atau kita itu tidak bisa menarik tali benang emasnya itu apa ya yang sudah disampaikan oleh seorang konselor ini. Bisa merefleksikan. Nah, ini pun juga bagaimana kita bisa merefleksikan apa yang sudah diungkapkan oleh seorang konselor. Bisa mengklarifikasi dan atau bisa melakukan pertanyaan terbuka ataupun tertutup kepada si orang konselor ini. Nah, ini ya peran dari seorang konselor. Karena tadi konselor itu yang memang lebih aktif ya, lebih aktif, peranannya itu lebih direktif ya tadi ya di konselornya ini. Nah, lalu kesadaran konseling dan partisipasi konselor ketika proses konseling berlangsung akan memberikan pengalaman positif pada konseling itu tersendiri. Jadi, ketika kesadaran konseling dan partisipasi konselor ini sangat memberikan pengalaman ya, bagaimana memunculkan kesadaran konseli ya, supaya dia itu paham terhadap permasalahan yang sedang dia hadapinya. Salah satunya dia ini akan memberikan sebuah pengalaman yang positif. Dan yang terakhir adalah memberikan kesempatan kepada konseli karena kerjasama dan harapan positif dari konseli akan membuat hubungan konselor lebih efektif. Nah, di sini bagaimanakah kita itu harus memberikan kesempatan kepada konseli karena apa? Adanya kerjasama. Jadi ketika kita akan memulai hubungan untuk konseling ini, di sini harus betul-betul adanya kerjasama. Jadi bagaimana mungkin proses konseling akan berjalan jika tidak adanya kerjasama, tidak adanya hubungan yang sangat baik ya di dalam proses layanan bimbingan konseling ini. Jadi kan tidak bisa kita sendiri-sendiri ya yang aktif selalu aktif. Memang kalau di sini kan konselor yang lebih aktif ya, lebih fokus kepada permasalahan konseling. Tetapi di sini pun juga tetap keaktifan konselor harus dibarengi dengan apa kerjasama dari si konselingnya itu. Jadi jangan sampai kita terus menanya ini ternyata konselingnya hanya masih diam, itu pun juga tidak akan tidak akan efektif ya ketika prosesnya lebih banyak konselornya terus-terusan ya, tetapi konselingnya tidak ada ingin keterlibatan dia dalam melakukan proses konseling ini. Oke, kerangka kerja konselingnya. Nah, di sini ada dilakukan harus melakukan sebuah asesmen dulu. Jadi dalam proses konseling ini konseling individual konseling behavioral ini bahwa kita itu harus adanya sebuah asesmen dulu. Apa itu asesmen? Nanti teman-teman juga akan mendapatkan mata kuliah khusus ya tentang melakukan sebuah asesmen. Jadi asesmen ini adalah sebuah pengumpulan data-data ya, pengumpulan data untuk memahami tentang permasalahan yang sedang dihadapi oleh seorang konselor. Asesmen ini yaitu adalah bagian dari proses konseling ya yang tidak dapat ditinggalkan yaitu dengan menggunakan sebuah instrumen. Jadi ketika kita akan melakukan tekniknya behavioral berarti harus kita membuat sebuah asesmen dulu. Asesmen ini untuk apa? Untuk bisa mengetahui sejauh manakah permasalahan yang sedang dihadapi oleh seorang konselor ini. Jadi asesmen ini bisa dengan menggunakan tekniknya format self monitoring ya, ada instrumen-instrumen tertentu. Nah, tetapi kalau kita kan memang background kita itu bukan dari psikolog ya, bukan dari psikolog yang memang secara kode etik kita tidak bisa melakukan sebuah asesmen yang sudah baku ya. Tetapi di sini kita bisa menggunakan asesmen yang bisa dilakukan dengan mengobservasi sederhana. Jadi tetap kita membuat sebuah instrumennya apa? Instrumen itu diturunkan dari sebuah teori-teori ya, misalnya tentang tadi kecemasan yang sedang dihadapi konselor itu sejauh mana nih yang sedang dirasakan oleh seorang konselor ini. Sehingga disinilah sebuah asesmen ini untuk bisa menggali informasi dan data dari seorang konselor untuk bisa apa? Kita bisa menaksirkan, bisa menilai sebuah permasalahan yang sedang dihadapi oleh konselor ini.
Nah ini ya, jadi tujuan kita melakukan asesmen itu untuk apa nih? Itu adalah bisa memperkirakan apa yang harus dilakukan oleh seorang konselor pada waktu itu. Jadi apa nih yang harus kita lakukan? Jadi dengan menggunakan asesmen ini sebagai apa? Sebagai panduan kita, perkiraan kita. Oh, jadi ketika masalahnya ini ternyata setelah didiagnosa, permasalahan si konselor ini adalah tadi memiliki hambatan dia dalam masalah kepercayaan dirinya yang tingkatnya yang agak rendah. Nah, sehingga di sini bisa kita buatkan. Oh, yang pertama adalah bagaimana konseling ini apa namanya? Perkiraannya itu bagaimana nih pada waktu itu. Nah, lalu selanjutnya untuk apa? Mengemukakan tujuan melakukan kita asesmen itu adalah bisa mengemukakan keadaan yang benar-benar dialami pada waktu itu. Misalnya kita tanya sedang mengalami tidak percaya diri. Dalam hal apa tidak percaya dirinya itu? Waktu kapan Anda terjadinya tidak percaya diri ini? Misalnya apakah kemarin, minggu kemarin, bulan kemarin? Nah, jadi ingin mengetahui sejauh manakah tentang perilaku yang betul-betul dalam keadaan sekarang ini. Lalu asesmen itu adalah sebagai informasi model mana yang akan dipilih ya sebagai model. Nanti akan kita kan nanti dalam konseling behaviornya ada sebuah model ya. Nah, dengan asesmen ini akan bisa memperkirakan model apa yang akan kita berikan kepada seorang konseling ini. Karena tadi kita sudah melakukan sebuah asesmen ini. Jadi modelnya ingin di apa nih? Ingin dengan menggunakan model apa namanya? Figur langsung atau dengan film atau seperti apa. Nah, ini sebagai langkah kita untuk membuat sebuah perencanaan ya, perencanaan dalam melakukan sebuah layanan bimbingan konseling behavioral. Ini yang pertama asesmen. Yang kedua adalah goal setting-nya. Goal setting-nya di sini adalah apa nih tujuan yang ingin dicapainya oleh seorang konseling ini. Tujuannya tadi di sini adalah misalnya kan tadi ya berdasarkan hasil dari asesmen ini ya, jadi kita akan tahu nih dari langkah asesmen konselor ini untuk apa tadi menyusun dan merumuskan tujuan yang ingin dicapai oleh seorang konseling ini. Jadi tahapannya apa ya? Berarti harus asesmen dulu nih. Tidak bisa kita langsung melakukan tujuan ketika kita tidak mengasesmen dulu dari setiap konselingnya ini. Jadi dari asesmen ini akan muncullah apa nih perencanaan yang akan kita lakukan dari hasil asesmen itu. Tadi kan dari hasil asesmen itu kita minimal bisa mendiagnosa ke masalah atau permasalahan yang sedang dihadapi oleh konseling. Lalu goal setting itu untuk apa tadi? Merumuskan tujuan yang selanjutnya itu atau tahapan selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh seorang konseling. Misalnya, satu, konselor dan konseling bisa mendefinisikan permasalahannya. Tadi ya, masalah yang dihadapinya ternyata tadi sebetulnya bukan masalah tentang kepercayaan dirinya, misalnya di sini ya. Di sini ternyata muncul seseorang ini tidak mengalami kepercayaan diri karena selalu dibanding-bandingkan dengan tadi saudaranya. Berarti di sini kita mendeskripsikan, mendefinisikan masalahnya. Jadi awalnya apa tadi? Jadi padahal awal dari kasus ini adalah bagaimana seseorang ini selalu dibanding-bandingkan, misalkan. Sehingga di sini munculnya ketidakpercayaan diri dari si individu itu sendiri. Itu misalnya ya, yang pertama. Yang kedua misalnya goal setting-nya ini adalah mengkhususkan perubahan positif yang dikehendaki sebagai hasil konseling ini. Jadi dari sini kita deskripsikan juga tadi mendeskripsikan masalah. Yang kedua adalah mengkhususkan perubahan positif yang ingin diharapkannya itu apa. Misalnya tadi minimal saya bisa bergaul, misalnya minimal saya bisa berbicara di depan orang banyak, ya saya menjadi percaya diri, ya tadi menjalani kegiatan ini, misalnya itu ya kita deskripsikan apa perubahan-perubahan yang ingin dimiliki oleh seorang individu ini. Lalu dari situ konselor dan konseling pun juga mendeskripsikan ya tujuan yang ingin dicapainya itu apa. Yang pertama misalnya tujuan yang ini benar-benar itu apa. Harus lebih tadi kan karena ini mah lebih spesifik, lebih konkret, jadi harus betul-betul yang benar, yang sebagai prioritas awal itu apa tujuannya. Itu yang pertama ya. Yang kedua
tujuannya itu harus secara realistis. Jadi jangan mengada-ngada, jadi jangan mengada-ngada sampai terlalu jauh ya. Yang sekarang saja realistisnya itu apa? Realistisnya itu apa ya? Ini itu harus ini kan ya, harus deskripsikan. Banyak iklannya, baru saja banyak lalu lalang yang jualan ya. Tadi peyem, sekarang strawberry, macam-macam. Ya, oke. Selanjutnya, kemungkinan manfaatnya itu apa? Manfaat dari kamu misalnya sudah melakukan perubahan ini, manfaatnya itu apa? Jadi harus dideskripsikan. Dari tujuannya ya. Tujuannya itu tadi mendeskripsikan kemungkinan manfaatnya apa, atau mungkin saja kemungkinan kerugiannya apa, itu pun juga harus dideskripsikan. Tadi ya, tidak hanya mendeskripsikan masalahnya, mendeskripsikan program apa perencanaannya, lalu manfaatnya apa, kerugiannya apapun juga itu harus dijabarkan dalam proses kita melakukan konseling ini. Gitu ya. Lalu selanjutnya juga di sini membuat sebuah keputusan di dalam goal setting ini. Keputusannya itu apa tadi? Apakah konseling ini akan dilanjutkan ya dengan menggunakan teori ini, metode ini, apakah tadi proses konseling ini akan dilanjutkan ya, atau untuk memantapkan proses konseling ini dengan teknik ini. Itu kita harus bicarakan lagi kepada konselor itu ya. Jadi tujuannya ini oke, berarti ketika kita tadi sudah merencanakan tadi, mendefinisikannya, tujuannya apa, manfaatnya apa ya di sini, lalu selanjutnya kita tanyakan kembali kepada konselingnya itu. Apakah akan melanjutkan proses konseling ini dengan teknik ini? Oke, misalnya. Dengan oke, ya sudah, kita akan lanjutkan. Atau misalnya, oh tidak, saya tidak akan melanjutkan. Ya sudah, berarti di situ akan adanya pemberhentian sementara dalam proses konselingnya. Lalu misalnya mempertimbangkan kembali tujuan yang ingin dicapai. Misalnya tadi kelihatannya tujuannya itu masih agak belum konkret nih. Coba pertimbangkan kembali apa yang benar-benar yang ingin diinginkan pada saat ini tuh apa. Jadi lebih kita tekankan ya, karena saat ini. Ya, yang selanjutnya mungkin saja kita kemungkinan mereferal. Ketika misalnya permasalahannya sudah agak berat ini, ternyata pemahaman atau kemampuan kitanya kurang memenuhi ya kebutuhan si konselor, boleh kita mereferalkan. Mereferalkan itu adalah mengalih tangankan ke konselor yang lebih senior mungkin ya, atau misalnya ternyata ini permasalahannya udah ranahnya kepada psikologis ya, psikologi sudah mendalam, harus melakukan tesnya dengan tes asesmen yang baku ya, makanya kita bisa referalkan ke psikolog atau mungkin psikiater. Nah, itu bisa kita lakukan ini di dalam goal setting. Oke, selanjutnya adalah teknik implementasinya. Apa teknik implementasinya? Teknik implementasi di sini adalah bahwa menentukan dan melaksanakan tekniknya, konseling yang digunakan untuk mencapai tingkah laku yang diinginkan sesuai dengan tujuan konselingnya. Jika kayak tadi ya, jadi goal setting tadi, apakah akan melanjutkan? Oke, kalau melanjutkan. Tapi kalau misalnya apakah ini akan dilanjutkan, ternyata saya akan pikir-pikir dulu misalnya dari seorang konselingnya itu. Atau misalnya saya harus butuh pertimbangan dulu. Sudah, berarti kita tidak bisa melanjutkan ke teknik implementasi. Tapi ketika tadi apakah ini akan dilanjutkan? Oke, saya akan lanjutkan. Nah, baru di sini kita akan mengimplementasikannya ya untuk mencapai tujuan yang ingin diharapkan konselor itu. Lalu selanjutnya mengevaluasi termination. Mengevaluasi di sini adalah kita ini akan melakukan sebuah penilaian. Penilaian apakah kegiatan konseling yang telah dilakukan oleh kita ini sudah berhasil ya atau belum, misalnya dengan mengubah sebuah perilaku yang diharapkan oleh konselor ini. Jadi ya ini mengevaluasi, dan yang terakhir adanya feedback ya. Feedback di sini adalah bagaimana kita memberikan atau menganalisis umpan balik ya untuk memperbaiki dan meningkatkan proses konseling ini. Jadi kayak tadi misalnya ternyata ada yang kurang nih dari proses yang mengimplementasinya, ya berarti kita harus perbaiki, atau mungkin kita lebih meningkatkan kembali terhadap
Apakah itu misalnya kurangnya di tujuannya, tadi kurang terdeskripsikan, atau di masalah evaluasinya. Nah, inilah kerangka kerja konseling dengan menggunakan teorinya behavioristik. Jadi memang lebih apa ya, lebih sistematis ya kalau ini ya tentang behavioral ini. Oke, sedikit lagi ya. Oke, yang ini kalau sekarang kita sudah masuk kepada tekniknya. Kalau tadi kan kerangkanya harus bagaimana nih, sekarang arti tekniknya harus bagaimana nih. Jadi tekniknya adalah diarahkan pada penghapusan respon yang telah dipelajari yang membentuk tingkah laku bermasalah yang sedang kita ya lakukan ya. Jadi ada respon yang sudah kita pelajari ternyata itu bersalah ya. Nah, terhadap rangsangan dan stimulusnya. Dengan demikian respon yang baru, nah sekarang diganti, harus dirubah dengan apa? Untuk memperbaiki atau untuk menyelesaikan atau menghapus perilaku yang tidak baiknya itu. Nah, inilah sebagai tujuan konseling yang dapat dibentuk. Nah, ini tekniknya. Sehingga di sini ada tekniknya, beberapa teknik yang akan kita lakukan. Di sini ini ya prinsip kerjanya ya. Tadi ya, yang kemarin kan karena kalau behavioral ini adanya pemberian memodifikasi ya kemarin ya, modeling itu ya. Nah, ini salah satunya adalah bagaimana kita memodifikasi perilaku. Memodifikasi perilaku melalui apa? Pemberian penguatan. Penguatan tadi yang kemarin itu reinforcement ya, bisa itu reward ya, bisa itu kalau sesuatu yang kurang itu dengan punishment. Nah, ini ya yang pengklasikal pengoperasionalan klasikal ya atau operan conditioning. Nah, ini ya bagaimana kita memodifikasi tingkah lakunya. Selanjutnya adalah sini mengurangi frekuensi berlangsungnya tingkah laku yang tidak diinginkan. Nah, jadi ketika kita ingin memodifikasi yang baik, itu harus kita kuatkan, harus diberikan penguatan dan mengurangi atau meninggalkan, menghapus tingkah laku yang tidak diinginkan. Misalnya tadi dengan berupa sebuah punishment. Nah, itu ya. Jadi reward dan punishment-nya itu berjalan di dalam proses counseling behavioral. Lalu di sini adalah memberikan penguatan terhadap respon yang akan mengakibatkan terhambatnya kemunculan tingkah laku yang tidak diinginkan. Jadi di sini memberikan penguatan. Penguatannya dalam bentuk apa? Misalnya kemarin ya, respon yang akan menghilangkan tingkah laku yang tidak diinginkan. Tetap kita harus memberikan penguatan. Apa nih akan kita lakukan ketika kamu berhasil bisa menghambat atau bisa juga sampai menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan. Kita harus berikan penguatan. Ya tadi misalnya. Jadi reward dan punishment di dalam teorinya ini sangat digunakan dan diperlukan ya karena untuk ada penguatan terhadap perilaku yang kita inginkan. Lalu di sini mengkondisikan pengubahan tingkah laku tadi bisa melakukan contoh atau model. Jadi misalnya pengkondisian perilaku ini bisa tadi dengan karena ini menggunakan modeling ya kemarin yang teorinya Bandura ya adanya tekniknya modeling. Nah di sini bagaimanakah kita ini mengambil misalnya seorang figur bisa dari sebuah film ya atau tape recorder ya atau mungkin contoh nyata secara langsung melihat studi kasusnya misalnya tokoh si A yang misalnya kemarin mengalami hambatan ternyata dia bisa menjadi lebih sukses misalnya. Itu bisa kita jadikan sebuah modeling untuk bisa mengubah perilaku yang sedang dihadapi oleh konseling yang sedang bermasalah ini. Lalu yang selanjutnya di sini adanya merencanakan prosedur pemberian penguatan terhadap tingkah laku yang diinginkan dengan sistem kontrak. Nah, jadi di sini ada kontraknya ya ketika misalnya ketika Anda misalnya saudara bisa melakukan perubahan ini apa penguatan yang akan dilakukannya misalnya reward-nya itu apa itu harus kita tuliskan secara ini ya sistematis secara kontrak misalnya saya bisa melakukan apa reward-nya. Jadi kan tidak hanya sesuatu yang diinginkan ya, tetapi misalnya hanya dengan pujian juga pun itu sebuah reward ya. Atau misalnya sentuhan pun juga itu sebagai sebuah reward untuk bahwa
tingkah laku ini sudah baik ya. Itu harus dituliskan di kontrak. Jadi ketika misalnya kedua belah pihak antara konselor dan konselor menyalahkan, ini kan kelihatan ini ada kontraknya nih yang harus kita sama-sama kita lakukan. Nah, ini pun juga ini harus diberikan sebuah secara sistematis. Nah, sehingga disinilah tekniknya behavioral ini ada ini. Yang pertama ada sebetulnya banyak ya latihan yang behavioral itu dalam tekniknya, tetapi di sini kita ambil 4 saja karena kalau dilihat itu ada 10-nya ya metode teknik behavioral ini. Jadi kita salah satunya saja, kita ada 4 di sini ya. Yang pertama adanya latihan asertif. Nanti juga teman-teman lihat ya, latihan asertif ini biasanya diberikan kepada konseli yang memang mengalami kesulitan untuk menyatakan dirinya bahwa tindakannya itu layak atau benar. Nah, jadi kita harus latih nih, bagaimana latihan asertif ini? Biasanya tadi, bagaimanakah kita itu bisa melatih konseli yang mengalami kesulitan. Kesulitan untuk apa? Mengungkapkan bahwa perasaannya tersinggung, kadang-kadang kita suka diam-diam aja kalau kita tersinggung, atau mungkin kita sulit mengatakan tidak. Kalau diajak atau ya kita tuh kadang-kadang iya ya padahal sebetulnya kita tidak mau. Nah, ini kesulitan untuk menyatakan tidak, kesulitan dia mengungkapkan afeksi atau respon positif. Nah, ini. Nah, jadi bagaimana nih latihannya nih ketika konseling ini tadi dia itu tadi kesulitan untuk mengungkapkan perasaannya. Ya tadi ya kesulitan dia untuk menyatakan tidak kalau misalnya diajak oleh seseorang, kesulitan untuk mengungkapkan bahwa saya itu tersinggung, lebih baik saya didiamkan. Nah, bagaimana ini latihannya? Salah satunya latihannya adalah bagaimanakah adalah kita dengan permainan peran, bermain peran atau katanya dengan role play. Nah, role play ini adalah salah satu bentuk dari tekniknya konseling behavioral dengan latihan asertif. Jadi role play di sini adalah bagaimana misalnya di sini konselor dan konseli. Kita berubah peran. Misalnya ya, perannya tadi misalnya coba Anda ungkapkan posisi Anda itu sebagai orang tua dan saya sebagai anak misalnya tadi ya. Ketika Anda itu dibanding-bandingkan dengan saudaranya, silakan Anda peragakan. Nah, di sini kita memberikan peragakan. Bagaimana posisinya dengan orang tua misalnya. Nah, diungkapkan misalnya ya orang tuanya, "Ya, kamu itu harus gini gini gini." Nah, itu diberikan peran dia itu si konselingnya itu. Nah, setelah itu kita rubah posisi perannya itu. Oke, saya sebagai seorang konselor sebagai orang tuanya ya dan konselingnya itu sebagai anaknya yang tadi memang dia memiliki ketidakbisaan dia mengungkapkan kata tidak. Nah, sekarang coba kalau kamu posisi seperti kamunya maunya seperti apa mengungkapkannya. Nah, di situ di situ kita pancing bahwa sebetulnya kalau saya dibanding-bandingkan sih sebetulnya saya tuh inginnya tidak boleh diginikan lah, tidak boleh dibanding-bandingkan, maunya seperti itu karena si orang ini konselingnya itu dia tidak sanggup untuk mengungkapkannya, biasanya kan dipendam. Nah, sekarang di dalam proses konseling silakan si konselingnya itu bisa mengungkapkan seperti yang dia maunya itu harusnya bagaimana. Nah, ini adalah dengan menggunakan latihan asertif bagaimana kita itu melakukan role play dengan konseli dan konselor dengan berbagai peran. Jadi perannya bisa bergantian ya, bisa kita menjadi seorang yang difigurkan ya, misalnya tadi yang bermasalahnya atau sebaliknya antara konseli dan konselornya. Nah, itu biasanya salah satu bentuk dari latihan asertif. Oke, selanjutnya di sini ada desensitisasi sistem. Nah, kalau desensitisasi sistem ini yaitu adalah apa? Nah, biasanya ini diberikan kepada memfokuskan bantuan untuk menenangkan konseli dari ketegangan yang dialaminya. Dengan cara apa? Mengajarkan konseli untuk rileks. Nah, kalau desensitasi ini bagaimana menenangkan konseli itu supaya dia lebih tenang, rileks ya. Bagaimana untuk misalnya karena dia itu tadi adanya kecemasan, ketakutan.
fobia. Nah, di sini kita bagaimanakah mengajarkan konselor untuk apa? Relaksasi. Nah, ini dengan tekniknya apa? Dengan tekniknya desensitisasi ini. Jadi bagaimana kita ini bisa membantu konselingnya itu bisa menenangkan terhadap ketegangan-ketegangan yang sedang dia hadapi. Jadi esensi teknik ini untuk apa? Adalah untuk menghilangkan tingkah laku yang diperkuat secara negatif dan menyertakan respon yang berlawanan dengan tingkah laku yang akan dihilangkan. Jadi teknik ini adalah kita tonjolkan nih, kita munculkan perilaku ini yang ingin dihilangkan itu dengan cara apa? Dengan cara relaksasi. Dengan relaksasi, dengan misalnya salah satunya dengan menarik apa namanya sirkulasi pernafasan kita ya, teknik-tekniknya itu ya, atau misalnya dengan tekniknya salah satunya tadi mengatur pernapasan kita ya ketika kita tadi sedang mengalami sebuah kecemasan. Nah, itu bagaimana pokoknya supaya kita itu menjadi tenang, rileks ya. Nah, dengan pengkondisian klasik respon ini yang tidak dikehendaki dapat dihilangkan secara bertahap sehingga secara bertahap, secara ini pelan-pelan perilaku ini akan bisa hilang ya dalam kondisi si konselingnya menjadi lebih rileks. Nah, jadi tingkah laku yang diprovokasi secara negatif biasanya akan merupakan kecemasan, akan muncul kecemasannya. Sehingga disinilah bagaimana desensitisasi ini mengajarkan kepada konselor untuk bisa menenangkan dirinya. Dengan cara apa? Dengan caranya relaksasi. Oke, yang ketiga adalah pengkondisian aversi. Nah, ini kalau ini apa ini? Pengkondisian aversi ini. Pengkondisian aversi ini adalah digunakan untuk menghilangkan kebiasaan jelek atau kebiasaan buruk dengan meningkatkan kepekaan konseli. Nah, kalau ini adalah bagaimana kita itu lebih meningkatkan kepekaan konseli agar mengamati respon pada stimulus yang diinginkannya. Nah, jadi bagaimanakah ini tuh pengkondisiannya itu adalah dengan sebuah pengkondisian dia itu menghilangkan kebiasaan buruk. Biasanya ini dilakukan dengan mengasosiasikan ya. Asosiasi di sini adalah ketika saya memiliki perilaku begini ya, responnya apa, dan ini biasanya diasosiasikan, disamakan ya, atau berbentuknya sebuah asosiasi terhadap misalnya ini pengkondisian ini terbentuk karena adanya sebuah asosiasi antara tingkah laku yang tidak dikehendaki dengan stimulus yang tidak menyenangkan. Jadi misalnya gini, ketika seorang itu tidak percaya diri, biasanya kita munculkan stimulus yang tidak menyenangkan. Sehingga kan tidak menyenangkan di sini kan ada sesuatu yang tidak mengenakan buat dia ya, sesuatu yang tidak mau dia lakukan. Nah, di sini kita asosiasikan dengan pengkondisian aversi ini. Ya, yang terakhir adanya ini pembentukan tingkah laku model. Jadi kalau tingkah laku model ini adalah seperti apa? Jadi digunakan untuk membentuk tingkah laku baru pada konsili dan memperkuat tingkah laku yang sudah terbentuk. Nah, itu kayak tadi. Jadi ya karena tadi ya adanya modeling di sini tadi. Jadi bisa saja kita itu pembentukan tingkah lakunya dengan cara apa tadi? Bisa dengan sebuah model audio ya. Dilihat nih misalnya dilihat dari YouTube misalnya. Ini kan sesuatu yang audio visual ya. Bisa dari visual kita melihat ya, atau dengan audio dari tadi tape recorder kita perdengarkan kepada seorang konselor jika ingin melakukan sebuah modeling terhadap perilaku yang dia ingin ubahnya. Atau tadi model figur ya yang memang nyata nih kita bisa perlihatkan, bisa kita amati, bisa kita observasi, atau misalnya model lainnya itu bisa kita lakukan karena kita di sini ada pembentukan tingkah laku dengan model. Jadi kalau model itu pasti harus ada contohnya ya, harus ada contohnya, harus ada yang bisa kita tiru, apa yang akan kita tiru kepada diri kita supaya menjadi lebih baik. Jadi tingkah laku yang berhasil dicontoh memperoleh sebuah ganjaran ya dari konselor, dapat berupa pujian ataupun reward ya ketika misalnya si konselingnya ini bisa
melakukan sebuah perubahan tingkah laku dari sebuah model. Nah, disinilah seorang konselor harus bisa memberikan ganjaran. Ganjaran itu seperti apa? Ganjaran bisa sebagai berupa pujian atau misalnya reward itu dalam berbentuk apakah diberikan sesuatu yang dia senangi ya, sebagai apa? Sebagai ganjaran sosialnya ya, bahwa seorang ini, individu ini sudah bisa melakukan sebuah perubahan terhadap dirinya. Nah, jadi ini apa namanya? Secara garis besar ya, teknik counseling behavioral. Karena kemarin ini teknik behavioral ini lebih kepada proses belajar, proses tingkah laku, jadi lebih banyak memodifikasi tentang perilaku seseorang. Jadi apa namanya, bagaimanakah perilaku ini bisa dimodifikasi, karena apa, tadi perilaku itu sesuatu yang nampak, terlihat. Nah, ini dengan menggunakan teorinya behavioral. Tetapi memang sih ya, setiap teori ini tadi ya ada kelebihannya ya, ada kekurangannya, seperti kemarin juga ya, psikoanalisis pun juga sama ya, memiliki kelebihan dan kekurangannya. Begitupun juga sama dari teorinya counseling behavioral ini ya, ada kelemahannya, adapun kelebihannya. Kita lihat dulu ya, kalau kelebihannya itu apa? Kelebihannya adalah bahwa menjadikan sebuah komponen ya, karena ini melihat sebuah perilaku, karena perilaku ini bisa mudah untuk diukur ya, mudah untuk diukur, mudah untuk diamati sebagai tujuan yang lebih konkret. Nah, itu kelebihannya, kelebihan dari metodenya behavioristik ini. Selain itu juga lebih memusatkan pada perilaku ya. Jadi kalau di sini adalah penekanannya bahwa konselingnya itu lebih menerapkan atau memusatkan pada perilaku seseorang. Jadi perilaku yang sekarang, bukan perilaku yang masa lampau. Nah, beda kan kemarin ya, kalau psikoanalisis kan lebihnya kepada perilaku masa lampau, masa lalu. Tetapi kalau teorinya behavioristik ini adalah untuk perilaku sekarang, saat ini. Ya, bukan kepada perilaku yang terjadi di masa lampau. Lalu nah itu ya, jadi lebih menekankan ke situ ya, tentang perilaku kelebihannya. Tapi kekurangannya dari teori ini adalah bahwa teori ini kekurangannya itu kurang menyentuh kepada aspek pribadi seseorang. Jadi kurang ini ya teori ini, karena tadi lebih kepada pokoknya perilaku aja yang dirubah ya, tanpa melihat kepribadiannya pribadi seseorang itu. Jadi ini ya kalau kelemahannya, kekurangannya, bersifatnya itu manipulatif ya, tadi karena ya ada memanipulasi model ya, perilaku. Jadi ini ya kekurangannya ya, lebih bersifat manipulatif dan mengabaikan hubungan antar pribadinya. Jadi ini ya kekurangannya. Lalu lebih terkonsentrasi pada teknik tadi ya, karena teknik itu banyak sekali ya tahapan-tahapannya tadi, tahapan kerjanya harus bagaimana. Jadi lebih mengedepankan teknik. Harus pokoknya banyak detail ya tentang teknik-teknik yang harus dilakukan oleh seorang konselor ketika akan menggunakan teorinya behavioral ini. Nah itu, jadi kadang juga seringkali tujuannya itu lebih didominasi, lebih ditentukan oleh seorang konselor. Jadi kalau kita masih konselornya itu lebih banyak mengatur ya, mengatur, mendikte ya, karena tadi teorinya behavioral ini tadi lebih aktifnya itu adalah si konselornya itu. Nah itu ya, jadi inilah ya apa namanya, ada kelemahan dan ada kelebihan yang bisa kita ketahui ketika kita menggunakan teorinya behavioral ini. Nah, jadi memang ya, jadi kita ambil yang positifnya saja, yang baiknya, supaya kita bisa mengaplikasikan terhadap proses layanan bimbingan konseling yang sedang kita hadapi kepada permasalahan yang konseling ini ya, disesuaikan dengan permasalahan si konselingnya itu. Nah, itu mungkin gambaran ya secara garis besar mengenai tentang pendekatan teori behavioral dalam aplikasinya di dalam layanan bimbingan dan konseling. Oke, terima kasih untuk materi hari ini. Saya close dulu.
Mungkin teman-teman sekarang sudah memiliki gambaran ya, ada 2 teori ya yang sudah kita pelajari bersama-sama ya. Kemarin teorinya humanistik, psikoanalisis, dan yang sekarang dengan teorinya behavioristik. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan, mau ditanyakan, dipersilahkan. Boleh, kita waktu masih ada ya, 15 menit lagi. Silakan. Apa bisa difahami? Minimal perbedaan lah ya, perbedaan yang dari teori kemarin ya, teorinya psikoanalisis dan sekarang teorinya behavioral. Meskipun banyak lah ya tadi tahapan-tahapan yang harus kita lakukan, kita lalui dalam melakukan sebuah proses konseling tadi ya, baik itu bisa konseling individu maupun konseling kelompok. Oke, silakan. Sudah paham atau diam ini karena masih bingung? Nah, nanti mungkin ya karena kita masih keterbatasan karena kita teori ya, jadi memang kita memahaminya tentang teori ya, tidak langsung bagaimana ini tekniknya, langsung aplikasinya ya, kita hanya masih sebatas secara lisan ya. Nanti mungkin secara tekniknya, secara penguatannya nanti mungkin teman-teman tadi di semester selanjutnya ya, karena akan melakukan sebuah simulasi. Tapi sebetulnya sih kita pun juga bisa sih melakukan simulasi ya, tapi tidak secara detail ya, karena target kita adalah memahami dulu ya tentang teori-teorinya di konseling ini. Oke. Ada yang tanyakan? Atau paham ini? Diam begini menyatakan iya atau bagaimana nih? Oke, nanti saya share ya materi untuk yang behavioral ini. Ya, kalau tidak ada, saya rasa cukup. Cukup atau bagaimana nih? Oh, siapa nih yang mengangkat tangan? Siapa? Raisa, maksudnya siapa ya? Saya tidak terbuka semua. Ada yang mengangkat tangan, barusan siapa? Amel, Bu. Oh, Amelia. Oke, silakan. Ada yang ditanyakan? Gimana, Neng? Ya. Bertanya, Ibu. Boleh. Kan konseling dengan teknik behavioral ini adalah yang berfokus pada tingkah laku individu ya, Bu. Nah, terus tadi ada kekurangannya, yaitu kurang menyentuh pada aspek kepribadian seseorang. Nah, Amel tuh masih bingung kan, bukankah kepribadian seseorang itu dapat dicerminkan melalui salah satunya melalui tingkah lakunya, Ibu. Tapi serasa belum paham gitu, Bu, bagaimana? Oke, maksud tadi ya pribadi ya, pribadi di sini tuh pribadi apa ya? Oke, dengan perilaku itu ya, Amel ya. Iya, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Jadi maksud di sini kan kita itu kan ya, kalau jiwa kita itu kan terbagi dari beberapa aspek ya. Ada aspek kognitif, ada aspek afeksi, dan ada juga aspek psikomotor ya, atau tingkah laku dan perilaku. Nah, untuk teorinya behavioristik ini lebih mengedepankan pokoknya mah perilaku aja, tanpa lebih kepada psikologis kita ini ya, pribadi kita. Pribadi kita ini dalam artian bukan kepribadian, tapi pribadi kita. Pribadi dalam aspek secara ininya, kejiwaannya. Nah, jadi gitu. Jadi pokoknya makan di sini lebih memodifikasi, pokoknya perubahan itu sebuah perilaku aja tanpa mengedepankan tadi aspek pribadi seseorang. Baik itu seseorangnya itu baik, suka atau tidak suka, biasanya bagaimanakah pokoknya secara perilaku seseorang ini harus baik aja. Nah, teorinya ini. Jadi karena tadi ini lebih banyak memodifikasi perilaku seseorang.
tanpa mengedepankan tadi perasaan konselingnya bagaimana ya, tanpa memberikan pemahaman harus bagaimana sih perasaan afeksinya ini. Jadi pokoknya lebih mengedepankan perilaku seseorang. Jadi kan karena apa tadi? Karena untuk hari ini, saat ini kan kalau perilaku kalau behavioristik beda dengan yang kemarin yang psikoanalisis. Psikoanalisis itu lebih menyentuh kepada aspek pribadi kita ya, karena itu lebih mengedepankan tadi alam bawah sadar kita. Nah, itu maksudnya ya. Jadi perilaku di sini pribadi di sini adalah pribadi jiwa kita. Jadi lebih mengedepankan pokoknya mah perilaku aja yang harus dirubahnya gitu. Nah, itu mungkin ya. Jadi karena lebih mengedepankan tadi behavioral ini tadi memang betul. Pokoknya mah bagaimanakah perilaku itu harus diubah karena proses belajar ini. Karena proses belajar jadi lebih bagaimanakah seseorang ini melakukan sebuah perubahan dari yang tidak baik menjadi lebih baik, yang maladaptif menjadi adaptif tanpa bisa memperlihatkan kepada afeksi kita. Nah, tapi sebetulnya ini bagus ya, tahapannya sangat detail sekali. Kita betul-betul harus yang konkret, harus yang realistik ya, tidak boleh yang abstrak, tidak boleh yang neko-neko yang ambisius, tidak. Tetapi ini bagaimana perilaku ini harus bisa diaplikasikan di masa sekarang. Itu Amel. Jadi jadi lebih terkonsentrasinya itu lebih kepada tekniknya, lakukan itu lebih kepada teknik. Kan tadi detail sekali ya tekniknya ya, bagaimana ini A B C D-nya itu sangat-sangat detail sekali, tapi tanpa menghiraukan pribadi seseorang. Ya itulah ya kelebihan dan kekurangan yang ada di teori ini. Bisa dipahami Amel? Ya, insya Allah bisa, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Oke, ya, sip. Sama-sama. Oke, yang lainnya? Bu, izin bertanya. Ya, silakan Fitri. Kan di teknik behavioristik ini tidak melihat kepribadian, tetapi lebih untuk mengarahkan perubahan kepada perilaku gitu ya, Bu. Dari arahan seorang konselor. Nah, kalau misalkan itu kan tidak melihat kepribadian gitu ya, tidak melihat dari setiap individu itu kan memiliki kepribadian yang beda-beda gitu, tentu saja seperti itu. Nah, apakah dari perubahan perilaku yang disarankan oleh konselor itu sedikit banyaknya apakah bisa mempengaruhi kepribadian dari seorang konseli itu, Bu? Jadi lama-kelamaan mungkin akan terbiasa dengan perilaku yang sudah diarahkan seperti itu, Bu. Ya, oke. Ya, karena betul kalau teorinya ini, karena kalau misalnya kita sudah melakukan sebuah arahan ya, perilaku yang misalnya kan karena tadi ya kalau proses ini bimbingan dengan menggunakan teori ini kan konselor ya yang lebih vokal, lebih banyak mengarahkan, malah juga lebih menekankan bahwa perilaku itu harus seperti ini nih gitu. Nah, ini secara tidak langsung pasti akan mempengaruhi kepribadiannya, bukan pribadinya ya, mempengaruhi kepribadian si konselingnya itu. Karena ini kan kalau perilaku itu kan harus diulang-ulang, harus ada pembiasaan, harus adanya kerutinan, adanya kesinambungan, keterus-terusan kan diulang-ulang. Nah, secara tidak langsung pasti ini akan mengalami perubahan terhadap kepribadiannya. Pasti itu ya, karena itu kan adalah sebuah perilaku kan, perilaku itu kan dimodifikasi ya, dimodifikasi kita terapkan kepada seorang konseli, coba kamu dengan menggunakan perilaku seperti ini, itu kan akan diulang-ulang, akan adanya sebuah pembiasaan. Kalau pembiasaan menjadi sebuah watak ya, karakter kan itu menjadi sebuah karakter yang itu akan mempengaruhi kepada kepribadian seseorang, bukan watak ya, pada karakteristik karakter kepada si konselingnya itu pasti akan mengalami perubahan. Yaitu perubahannya kemungkinan besar menjadi perubahan yang lebih baik ya, bukan menjadi malah kemunduran nih kepribadiannya ya. Jadi perilakunya, tapi perilaku menjadi lebih baik lagi dari perilaku sebelumnya itu. Ya. Ya, Bu. Terima kasih dapat dipahami. Siap. Oke. Ada lagi?
Bu izin bertanya. Silahkan ya, Gias. Tadi disebutkan ya Bu bahwa behavioral itu adalah perilaku yang harus diubah. Nah, pertanyaan saya, masalah apa sih yang mungkin muncul jika kita menerapkan teori behavioristik dalam pembelajaran? Terima kasih. Oke, dalam pembelajaran. Jadi bukan dalam proses konselingnya ya, lebih pada proses pembelajarannya. Oke. Nah, tadi kita lihat ya, kalau menurut teorinya behavioral ini, ketika ada asumsi yang salah tadi ya, perilaku atau masalah yang salah itu, apa nih yang akan kita rubahnya? Tadi salah satunya adalah bagaimana seseorang itu melakukan proses belajar yang salah, itu kan ya. Lalu yang kedua adanya perilaku yang maladaptif ya di dalam dirinya, atau tadi adanya kesalahpahaman seseorang ini melakukan perilaku atau adanya perubahan perilaku di dalam melakukan pemahaman di dalam perilakunya. Maksudnya dalam artian begini, ketika seseorang ini memiliki kebiasaan yang negatif, ada kebiasaan yang negatif nih ya seseorang ini, kebiasaan negatif misalnya salah satu contohnya kalau di dalam proses pembelajaran nih, anak ini mengalami kemalasan dalam belajar, misalnya kemalasan dalam belajar, selalu melakukan bolos, atau tidak tepat waktu datang ke sekolah. Kan itu ada tingkah laku atau kebiasaan yang negatif kan, yang jelek. Nah, dan itu juga tidak sesuai dengan tuntutan lingkungan. Tadi ya, itu masuk kan ke situ ya. Lalu di sini pun juga, nah sehingga bagaimana nih kita harus bisa mengubahnya. Nah, minimal tadi si anak ini kan targetan kita harus disiplin, tidak telat lagi ke sekolah, misalnya tidak bolos lagi ke sekolah. Nah, akhirnya kita harus apa? Kita harus melakukan asesmen. Nah, kan karena kan kalau menggunakan tekniknya behavioral ini kita tidak langsung bisa mendiagnosa kan, tetapi kita harus melakukan sebuah asesmen dulu. Nah, misalnya observasi dulu. Kenapa anak ini misalnya selalu datangnya telat ketika ke sekolah? Kan seharusnya kan itu kan perilaku yang negatif kan, maladaptif kan kalau di lingkungan pendidikan atau belajar. Nah, sehingga kita harus observasi dulu, asesmen dulu, kenapa dia itu suka terlambat ke sekolahnya. Siapa tahu kan dia ada apa di jalannya, ada apa di keluarganya. Misalnya kita asesmen, ternyata mungkin kita lihat, oh ternyata kenapa dia itu selalu terlambat, karena satu misalnya dia meskipun ini masih kecil dia harus bekerja dulu misalkan ya, bekerja dulu membantu orang tuanya sehingga dia datang ke sekolah itu selalu terlambat. Nah, atau tadi mungkin saja dia menjadi bolos itu karena tadi kecapean dia membantu orang tuanya bekerja, akhirnya dia bisa bolos sekolah misalnya. Nah, kita analisis dulu, kita asesmen dulu. Jadi jangan sampai kita kenapa sih si anak ini selalu bolos? Dia malas mungkin untuk sekolahnya. Nah, kan kita tidak tahu, kita masih menduga-duga. Yang akhirnya kita harus melakukan sebuah asesmen dulu. Nah, asesmen ini kita tadi setelah di asesmen kita langsung melakukan observasi. Nah, setelah observasi kita mendiagnosa, nah baru kita bisa panggil si anaknya gitu ya. Ketika ternyata sebetulnya dia itu tadi ketika dia datang ke sekolah, kenapa dia itu menjadi telat, suka bolos. Nah, itu karena apa? Ya tadi berarti di sini bagaimanakah kita bisa mengubah meskipun misalkan ya si anak ini memang bekerja, misalnya membantu orang tua, kita lebih tekankan misalnya datangnya berarti harus prepare-nya kamu itu tidurnya harus lebih awal misalnya supaya tidak datang ke sekolahnya tidak telat misalnya gitu. Nah, itu kan bisa kita lakukan, memodifikasi supaya perilaku tadi bolosnya atau perilaku telatnya tidak sampai menjadi maladaptif ketika dia di sekolah. Nah, itu. Jadi kita harus tahu dulu asumsi tingkah laku yang bermasalahnya itu apa nih yang harus kita lakukannya dulu. Jadi jangan sampai kita melabel ya, oh anak ini tidak sekolah itu karena apa tadi? Malas atau misalnya dia itu tidak bersemangat, padahal kan ada kasus-kasus atau permasalahan di belakangnya itu apa. Nah, sehingga ketika anaknya sudah dipanggil, kita ajak berdiskusi, ajak kita konseling, misalnya sehingga tadi memunculkan sebuah tujuannya itu ingin apa? Apakah kamu ingin merubah
ya, mengubah agar tidak telat ya atau tidak bolos nih harus kita rubah. Misalnya kalau anaknya saya masih bingung atau seperti apa, kita kuatkan. Ada nggak perubahan yang ingin kamu lakukan misalnya supaya ke sekolahnya tidak telat misalnya. Si anaknya itu bersemangat, oh iya saya mau. Nah berarti di sini ada yang harus kita lakukan misalnya dengan menggunakan modeling, misalnya modeling untuk melakukan sebuah perubahan perilaku yang bisa dilakukan atau dibiasakan oleh seorang konseli itu. Nah itu, jadi bisa kita kita lakukan sebuah pembiasaan atau modeling yang bisa kita lakukan kepada si konselingnya itu. Itu mungkin Gias. Baik Bu, terima kasih. Oke. Ibu izin bertanya masih bisa nggak? Oke, silakan, boleh. Satu Jadi, lagi ya. Ya berkaitan ya. tadi sama yang setelah ditanyakan oleh Gigi gitu ya. Jadi teringat waktu saya semasa sekolah itu ada suatu kasus teman gitu ya. Dia tuh ceritanya ke sekolah tuh emang suka telat terus Bu. Akhirnya guru BK itu kan masuk ke kelas gitu ya, kemudian cari tahu dulu kayak gimana itu kayak gimana kesehariannya gitu ya. Ternyata di rumahnya itu dia punya kayak pabrik gitu. Jadi dia itu suka ngebantuin orang tuanya, tapi orang tuanya ini tidak dia membantu gitu ya, niatnya baik untuk membantu orang tuanya. Namun orang tuanya ini tidak tidak memposisikan anaknya bahwa anaknya ini masih pelajar gitu, bahwa anaknya masih membutuhkan sekolah dengan dengan kondisi yang baik gitu, dengan istirahat yang cukup gitu. Tapi terkadang orang tuanya ini tidak mengerti gitu, tidak mengerti keadaan seorang anaknya ini gitu, sehingga pada saat dia ke sekolah itu bawaannya ngantuk gitu ya Bu. Kemudian kalau berangkat sekolah itu suka telat gitu, itu udah sering sekali, udah sering beberapa ya, apalagi pas waktu kelas 3 gitu ya, itu sering banget, dan sampai guru BK itu yang nanganin gitu. Apakah Fitri belum tahu ya kelanjutannya kayak gimana, tapi menurut pandangan Fitri apakah itu yang disalahkan? Karena mungkin dari kondisi seperti itu anaknya mungkin jadi kehilangan semangat belajar gitu ya. Kemudian merasa capek gitu ya, ngantuk. Jadi ketika datang ke sekolah itu tidak ada gairah untuk sekolah gitu, tidak ada. Jadi sekolahnya itu motivasinya mungkin menurun gitu, males gitu, udah capek gitu, karena kegiatannya itu ya difokuskan untuk mengantarkan barang, kemudian juga yang membantu di produksinya itu. Nah, kalau menurut pandangan Ibu, apakah itu harus ada komunikasi antara guru BK dengan orang tua atau kepada anaknya? Karena kalau misalkan kita kan Fitri juga sebagai temannya ngasih arahan gitu ya, kenapa bisa terlambat seperti itu. Jadi kalau mungkin dari anaknya nggak bisa membantah gitu, mungkin orang tuanya sedikit galak atau gimana gitu, sehingga anaknya itu tidak bisa istilahnya itu kan kewajiban ya Bu, sekolah itu menuntut ilmu, tapi anaknya tidak bisa menuntut bahwa itu tuh haknya gitu. Tapi dari situ tuh juga salah gitu Bu, orang tuanya menurut pandangan Fitri salah, kurang perhatian, kemudian juga kurang memposisikan anaknya gitu. Nah, saran Ibu, apakah orang tua yang di rumahnya itu langsung berhubungan dengan guru BK gitu, sehingga guru BK itu langsung memberi arahan kepada orang tua agar cara arahan mendidik anak tuh jangan seperti itu gitu, apalagi anaknya masih di bangku sekolah gitu. Jadi menurut pendapat Ibu seperti apa? Apakah orang tuanya harus diberi arahan gitu apa gimana Bu? Terima kasih. Oke, ya. Nyambung ya, ternyata ada kasusnya mirip ya, yang saya barusan angkat kasusnya ternyata kejadian ya di dunia nyata, dan itu dialami oleh teman kita ya, Fitri ya. Oke, ya tadi ketika misalnya tadi kita sudah panggil anaknya ya, ternyata memang anaknya sebetulnya dia ingin melakukan perubahan, tetapi di sini satu kondisi orang tua yang memang kurang mendukung misalnya ya, tentang pokoknya anaknya itu pokoknya harus bisa mengatur waktu aja, misalnya orang tua itu tidak mau tahu misalnya, yang penting kamu sekolah iya, bekerja pun juga harus misalnya ya, seperti itu. Nah, bagaimana apa yang harus dilakukan oleh seorang konselor?
Nah, seorang konselor di sini bisa kita bukan memanggil sebetulnya sih ya, memberikan arahan kepada orang tua. Jadi dengan cara apa tadi ya? Dengan cara kita kunjungan langsung kepada orang tua gitu ya. Jadi apakah harus menjemput bola kita ya harus datang ke orang tuanya itu karena mungkin tadi ya nggak apa-apa. Guru BK bisa melakukan sebuah kunjungan. Jadi kunjungan ini untuk bisa melihat kondisi keluarga si anak ini, misalnya melihat ternyata dia terlalu banyak dituntut sama orang tuanya, pokoknya harus melakukan pekerjaan. Nah, di sini kita bisa misalkan salah satunya memberikan parenting ya misalnya ya, atau misalnya ternyata banyak nih kasus yang seperti ini ya, ada banyak orang tua yang memang belum paham terhadap kebutuhan hak dan kewajiban si anak. Nah, bisa saja konselor ini memberikan sebuah seminar ya, karena kan kalau seminar kan semua ya biar bisa bisa mencermatinya tidak satu orang aja misalnya ya. Ternyata banyak kasus yang seperti ini, akhirnya bisa saja kita angkat sebuah seminar atau kita parenting bisa kita diadakan di sekolah. Misalnya salah satunya adalah memanggil orang tua yang memiliki permasalahan-permasalahan yang mungkin mirip sama kan itu secara umum. Nah, misalnya dengan cara seperti itu apakah masih belum ada perubahan? Ternyata memang misalnya orang tuanya itu masih belum berubah, belum ada menerima meskipun tadi udah diberikan saran dari berbagai ahli ya, ahli misalnya di bidang psikologisnya, ternyata masih tetap tidak memberikan hak dan kewajiban si anak. Nah, jadi alternatif terakhir adalah bahwa tetap berarti kita harus mendatangi si orang tuanya itu ke situ. Apakah itu kita mendatangi si orang tua atau orang tua kita panggil ke sekolah. Tapi kan kalau kesannya dipanggil ke sama sekolah, orang tua tuh kadang-kadang oh kenapa sih ada apa gitu ya, kesannya tuh kayak anak saya itu bermasalah atau bagaimana. Nah, nggak apa-apa, bisa kita melakukan sebuah kunjungan ke sekolah ke rumah gitu dengan cara apa tadi, kita kalau ke rumah kan lebih lebih musyawarah ya, lebih kekeluargaan, lebih kita lebih sharing aja karena kan di sini pun juga posisi kita seorang guru tidak bisa menggurui ya, tidak bisa menggurui si orang tua, tetapi di sini kita lebih banyak diskusi, sharing bagaimanakah memberikan hak dan kewajiban kepada si anak. Nah, kalau misalnya kita sudah memberikan seperti itu ya diterima alhamdulillah ya, sesuatu yang baik ya untuk si anak itu ya. Tetapi kalau memang orang tuanya agak susah, kita sudah diberikan masukan, memberikan arahan, ya kita tidak bisa memaksakan juga ya, karena memang itu bagaimana ada kondisinya, misalnya kondisinya memang kebutuhan secara ekonomi ya kita harus bisa membantu gitu ya, si anak ini harus bisa bekerja dengan orang tua misalnya. Nah, seperti tapi kan tetap kita komunikasikan minimal ada waktunya lebih pendek misalnya untuk kerjanya, sehingga tadi ke sekolah dia fokus ya, tidak menjadikan keterhambatan di dalam pekerjaannya pun juga tadi fokus. Jadi minimal ada manage waktu. Nah, itu bisa kita bicarakan kepada orang tua. Dan itu karena kan boleh kita ya memanggil pihak ketiga ketika ini yang bermasalahnya itu si anaknya dengan pihak lain. Boleh kita memanggil. Jadi untuk apa? Untuk bisa mengklirkan ya, untuk bisa mengklarifikasi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh si konseling ini. Kan bisa merembet ya dari konseling ini tadi ke keluarganya misalnya ya, keterlibatan orang tuanya, mungkin adik kakaknya pun juga misalnya bisa berbagi peran ya dalam melakukan menyelesaikan permasalahan misalnya permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi oleh keluarga itu. Gitu Fitri ya. Jadi itulah pandangan saya. Jadi boleh orang tua dipanggil atau kita mendatangkan langsung ke keluarganya. Ya, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, alhamdulillah ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini ya. Sudah cukup ya karena saya di kelas sebelah ada jadwal lagi. Jadi alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah lebih banyak ya memahami beberapa teori-teori, memahami pendekatan-pendekatan yang harus bisa kita kuasai dan kita menjadikan sebuah keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Oke, untuk minggu depan sepertinya saya tidak bisa masuk ya. Kebetulan hari Selasa saya jadwal anak kontrol lagi. Dia itu kemarin dia belum selesai kontrolnya dan kebetulan jamnya juga di jam 1:30 dokternya ada hari Selasa. Dan hari Kamis kemungkinan saya ada kegiatan keluar kota dan juga mungkin agak kesulitan ya kalau keluar kota di jalan ya. Aku lagi nyupir bisa tidak konsentrasi.
karena berangkat pagi-pagi saya hari Kamisnya. Jadi untuk minggu depan saya tugaskan saja kepada teman-teman ya, karena minggu depan kita ini akan memasukinya ke teorinya ini ya, humanistik ya. Minggu depan ada humanistik ya, teorinya humanistik. Jadi untuk minggu depan silakan teman-teman untuk bisa membuat clip chart ya, clip chart, catatan-catatan kecil saja tentang teorinya humanistik. Teori humanistik ya dari tokohnya. Jadi kayak di awal-awal ya dari tokohnya, apa teori yang diangkatnya, sejarahnya seperti apa, tapi belum masuk kepada pendekatannya. Jadi bahas teorinya dulu, teori tentang humanistik. Jadi silakan teman-teman buat ya, bisa 1 lembar 2 lembar saja juga itu cukup ya, supaya kita punya gambaran. Jadi tidak usah banyak-banyak, maksimal sampai 5 lembar saja maksimal ya, mau 2 lembar pun juga silakan. Jadi tekniknya minggu depan dikumpulkan ke PJ ya, dikumpulkan ke PJ, nanti PJ email ke email saya. Jadi emailnya nanti akan saya share ya, email yang harus kirim, jadi dikolektif semua, dikasih nama, biasa nama, NIM ya, judul, lalu nanti kolektif semuanya oleh PJ, nanti satu folder di RAR aja ya, di RAR ya, bukan RAR, di RAR saja, jadi biar satu file ya, tidak berceceran gitu ya. Jadi untuk minggu depan silakan dari sekarang teman-teman mencari, nanti dikumpulkannya pas di jam mata kuliahnya. Oke, siap ya. Jadi dari sekarang ya saya sudah mengkonfirmasi, jadi takutnya saya lupa karena ini ada 2 kelas, jadi semuanya saja ya saya ungkapkan biar tidak ada miskom ya. Tugasnya harus bagaimana, silakan diketik rapi saja ya, ketik rapi, maksimal hanya 5 lembar saja. Bisa dipahami ya? Absen tetap absen ya di INOS ya, karena di INOS sudah berjalan aktif ya. Sekarang yang kelas B juga untuk yang minggu depan silakan absen seperti biasa saja di jam yang biasa. Terima kasih untuk semuanya ya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dilancarkan dan dimudahkan segala urusannya. Oke, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri saja perjumpaan hari ini dengan mengucapkan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allah. Oke, terima kasih semuanya ya. Saya izin pamit duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih Ibu. Sami-sami.